kita melakukan aktivitas pembelajaran, baiklah kita berdoa dulu. Kainnya siapa? Bagas. Oke, Bagas silakan untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bagas sudah memimpin doa. Anak-anakku, baiklah sebelum kita mengawali, kita yel dulu supaya semangat, supaya sehat, supaya ceria selalu. Bisa dipahami? Bisa. Nanti pada saat hitungan ketiga, kalian bisa mulai. Oke, tangannya di atas. Are you ready? Ready. Oke, 3, 2, 1. Pegang. 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 Sehat, bebas, sabar, ceria. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, anak-anakku, apa kalian pagi hari ini sudah memakan makanan yang sehat? Bapak tanya, Janeta kamu makan apa pagi hari ini? Makan apa? Telur, Pak. Oke, telur. Hana, kamu makan apa hari ini? Sayur. Oke, bagus ya. Anak-anakku, yang pertama Bapak ingin tahu dulu nih, siapa yang mengetahui? Coba pola makan sehat itu apa? Yang tahu? Coba Janeta, barangkali pola makan sehat itu apa, Janeta? Menurut kamu apa pola makan sehat? Pola makanan yang memiliki gizi dan yang seimbang dan sehat. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan buat Janeta ya. Aku ya, Bapak akan membagikan kelompok dulu untuk nanti menyajikan materi di depan ini ya. Karena kalian sudah duduknya sudah berkelompok, artinya ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti di setiap kelompok ada narasumbernya atau yang menyampaikan. Ya, Bapak minta nanti di kelompok 1 Janeta ya, sebagai nanti untuk penyampaian materi. Kemudian di kelompok 2 Yohana, dan di kelompok 3 Bagas, kemudian di kelompok 4 Safendra. Oke, kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama, pola makan sehat ya, bergizi dan seimbang. Nah, di sini jargon makanan sehat. Coba Raka, yang mengandung karbohidrat tunjukkan oleh kamu yang mana Raka? Karbohidrat. Yang makanan pokok. Oke, betul. Tepuk tangan ya buat Raka. Oke ya, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Aku di sini Bapak sudah menyediakan video pembelajaran. Kalian simak, kalian amati, kemudian kalian catat. Ya, dari hasil analisis kalian, nanti kalian mempresentasikannya sesuai dengan kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke, Bapak setelkan dulu untuk videonya. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang budaya hidup sehat. Sudah sarapan apa kalian hari ini? Kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Pokok bahasan dalam materi kali ini ada 3. Yang pertama adalah hubungan antara makanan dan juga kesehatan. Yang kedua, pengertian makanan sehat. Yang ketiga, pengertian tentang gizi yang salah. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi.
tentang macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam adalah air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, atau yang sering disebut dengan nabati ataupun hewani. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Guna memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang kita makan, makin sehat pula tubuh kita. Makanan memiliki 3 macam kegunaan. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh, atau disebut dengan zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Yang kedua, memberi tenaga pada tubuh, yaitu zat tenaga, terletak pada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah mengatur proses alami, disebut zat pengatur, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Sekarang kita membahas tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas tertentu. Ya, Tentang makanan anak-anakku, kalian tadi sudah menyaksikan tentang makanan Anak-anakku, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran. Untuk video pembelajaran ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Udah paham ya? Oke, sekarang Oke, di sini Bapak penguatan saja. Di sini ada gambar, ya ini gizi buruk. Artinya anak yang kekurangan gizi, pola makannya tidak sehat, kemudian gizinya pun buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur, di bawah rata-rata, dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis video. Arti pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Pola makan yang bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Sebisa mungkin selalu konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oke, itu penampilan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Dari kelompok mana? Silakan disebut namanya, kemudian langsung ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan contoh makanan-makanan yang sehat.
Contoh makanan yang sehat adalah sayur-sayuran seperti brokoli, pare, sayur berdaun hijau, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya. Itu bisa terjawab? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 sudah? Oke, terima kasih, boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis dari video pembelajaran yang telah ditayangkan oleh Bapak Rama. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Hubungan dari makanan dan kesehatan adalah dengan makanan tubuh akan menjadi sehat karena sel-sel diperbaiki dengan makanan. Karena sel bekerja dengan baik, maka tubuh pun akan menjadi sehat. Sekian hasil analisis dari Romi kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi teman dan kita semua. Oke, ya kelompok 2 sudah memaparkan tadi. Silakan dari kelompok lain ada masukan atau pertanyaan. Ya, Pak. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh makanan yang tidak sehat. Saya jawab ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh makanannya adalah 1. Makanan cepat saji. Makanan siap saji atau junk food memang memiliki rasa lezat, tapi jenis makanan tidak sehat ini tinggi kalori dan rendah nutrisi. Yang kedua, jeroan. Ketiga, kue manis dan biskuit. Keempat, es krim. Kelima, kentang goreng beku. Dan keenam, roti tawar putih. Sekian dari kelompok 2, jawaban untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Tepuk tangan buat kelompok 2 ya yang sudah menentukan dan menjawab. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan. Dikat aja. Setelah tadi kalian mengikuti pembelajaran kemudian mengamati video, apa yang kalian dapatkan atau temukan dari hasil pembelajaran? Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri Sapendra. Yang pertama, mengetahui pola makan hidup sehat. Yang kedua, penting hidup sehat. Yang ketiga, menghindari makanan yang tidak sehat. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Hendra ya. Jadi tadi kalian sudah merefleksikan dari hasil pembelajaran. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Yang pertama, ini ada 10 pedoman gizi seimbang ya. Di antaranya ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti tadi karbohidrat dan lain sebagainya. Yang kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik ya, berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang berikutnya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian biasakan sarapan pagi ya, awas hati-hati jangan makan seblak kamu ya kalau pagi-pagi. Kemudian biasakan minum air putih, banyak makanan sayuran, biasakan membaca pada label makanan, di situ ada expired dan lain sebagainya. Dan yang keempat, selalu bersyukur nikmat bahwa kita sehat. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Aku terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Berikutnya silakan KM Bagas untuk menutup doa ini ya, doa setelah pembelajaran. Silakan Bagas. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, tangannya di atas. Ya, lihat di 3, 2, 1. Penjas, penjas, penjas. Sehat, kuat, sehat, 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 ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.